maksud saya itu Pak Bu, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Nah, itu. Amin Bu, Pak. Nah, kan amin kan? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi ghairihi wa lit-tuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, khususnya pemerintahan, unsur pemerintahan di Kelurahan Bumi Ayu yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Ketua RW kita. Alhamdulillah malam hari ini saya duet lagi dengan beliau. Cuman bukan duet maut ini Bu. Ya. Yang kami hormati juga Pak RT selaku Ketua RT 20, dan yang kami hormati juga pengurus Masjid Nur Faiza, Pak Imam, Bilal, Khatib, Garim, dan pengurus-pengurus yang lainnya, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama Cerdi Bandai, yang tidak pacak saya sebutkan namanya siko-siko. Tidak selesai tapi malam ini kalau untuk siko-siko kan. Ya. Saya Bu, Pak, agak grogi dikit malam ini. Kenapa? Karena pertama yang pembawa acara malam hari ini Pak Imam Kito, yang ngaji Pak RW Kito. Untung yang tidak ceramah Pak RT Kito kan. Mana Pak RT? Pakai langsung buat ini. Enggak sih Pak? Tahu. Itu kita agak grogi. Cuman insya Allah tidak akan mengurangi rasa hikmat kita, rasa hikmat saya dalam menyampaikan tausiah yang insya Allah akan bisa kita ambil hikmahnya dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah takziah wa tasliyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan duka, kita mesti dan harus bersyukur kepada Sang Maha Pencipta. Ngapa Pak Ustadz? Kita ini tidak ada keadaan duka sekalipun harus bersyukur. Ternyata Pak, Bu, ketika hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ternyata dia telah memposisikan dirinya itu sebagai manusia, sebagai makhluk, sebagai hamba yang tak berdaya, yang tak punya apa-apa. Yang punya itu hanya Allah, yang dititipkan dengan kita, yang diamanahkan dengan kita. Ketika Allah tidak memberikan nikmat kesehatan, tidak pacak kita datang malam ini. Ketika Allah cabut nikmat, misalkan mengecap makanan dan semacamnya, tidak terasa nikmat lagi kita makan. Ketika dicabut nikmat kita untuk berjalan, berinteraksi dan semacamnya, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah yang dimaksud kita itu Pak sebagai hamba yang tak berdaya. Ketika manusia itu sudah memposisikan dirinya sebagai hamba yang tak berdaya, bukan cek suami kalau dikecek istri tak berdaya. Pak, kalau dikecek istri, dinasehati istri, dia mau jawab? Wah, kerasnya itu. Dia obetnya. Tidak ada yang nggak jawab Pak. Kira-kira melawan hari kita malam ini. Ayo, tenang baik, kita ada di sini. Balik kelak datang jawab tapi. Nah, tapi ketika itu kita merasa bahwa kita ini makhluk yang tak berdaya. Nah, ketika sudah sadar kita sebagai makhluk yang tak berdaya, apapun kondisi kita, baik bahagia maupun duka, tetap kita syukuri. Baik itu besar maupun kecil nikmatnya, tetap kita syukuri.
terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Paling tidaknya kita mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Inilah Pak RT, Pak Imam, Pak RW yang saya kaji-kaji berapa malam hari ini. Saya nak berpantun dikit. Nah, kalau Tuhan memakan nasi, jangan lupa minum es jeruk. Pak RW, Pak Imam, Pak RT sudah lama saya di sini, tapi kopi tak masuk-masuk. Mangko yun, apa nak kita tegaknya kopi itu baru masuk kira itu kan maksud kita itu. Bapak ibu-ibu yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Pak Bu, ketika kita bersyukur kepada Sang Maha Pencipta, maka otomatis kita berusaha mengarahkan diri kita ini untuk membersihkan sesuatu yang mendominasi, yang merajai apapun yang kita lakukan. Karakter kita, sifat kita, nak puas, misalkan nak lemah lembut. Ternyata sesuatu ini ketika manusia sudah mulai sadar, ternyata dia tidak berdaya, maka berusaha untuk membersihkan, menyucikan hatinya, tidak terperangkap dari penyakit-penyakit hati. Misalkan penyakit hati ini, Bu. Misalkan Bu ya, misalkan ibu-ibu sering gosip, itu ternyata bermula dari penyakit hati. Hei, aduh kabar, misalnya kan, mulai kawan tuh datang lo, beremu gitu. Wih, iya aneh sih, ngelanian kawan itu. Kira-kira kemarin itu lo beli kulkas. Sehari ini lo beli TV lagi, kemana tuh yuk dalam rumah tuh misalnya kan. Nah, mulai lo bersangka. Kenapa? Karena hatinya belum bersih, hatinya masih sakit, hatinya belum salib, belum selamat, dan belum mampu menyelamatkan orang yang memilikinya. Tapi saya yakin tidak ada ibu-ibu di sini. Yo, tidak ada Bu ya? Tidak ada Bu? Tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Adunya di sebelah itu. Bapak ibu-ibu jamaah takziah wa tasliyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Pak Bu. Tadi kita sudah mendengar bagaimana Pak Ketua RW melantunkan suara merdunya dalam membaca kitab suci Al-Qur'an. Saya teringat Pak Bu, ketika kita membaca ayat Quran dengan suara merdu, tajwidnya benar, makharijul hurufnya benar, alangkah adem nih yang dengarnya Pak. Yuk, sampai kawan tuh terkantuk-kantuk, saking menghayati suara yang dikeluarkan oleh korik itu tadi. Yuk, untung baik saya tidak ketidur tadi Bu, karena masih sedar dikit kan. Ya, baru mulai ketidur mana itu kan. Yang belakang itu jangan tidur. Belum makan aja. Ya, jadi Bu, sempat saya imam di sebuah masjid. Ini ternyata salah sangka. Saya kira Pak, beliau ini terharu apa yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Baca kawan kan? Caca, baca gitu. Baik bismillah, baik lo berdesut kawan belakang ini kan? Kita begini aneh deh Pak RW. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kamu bersut kan di belakang nih. Ayo kemana ya kawan kali ini saya kira kan? Akhirnya Pak, sampai walad dhalin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Caknya Pak, tidak kebendung lagi kan? Boleh di belakang itu. Ya. Saya kira kawan ini tadi terharu nian dengan suara kita ini Pak. Wah, mantapnya suara kita malam ini kita Pak Imam. Kawan terharu nian kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Nah kan yang di kanan ini? Bukan. Assalamualaikum warahmatullah. Kiri ternyata ada di kiri ini. Pas kita tidak noleh,
Kawan ini ngambil tisu nolak induk. Iya, kayak gitu. Bukan Iya. terharu nih, tapi ternyata kena flu kawan ini tadi. Lah, kita pede kan tadi bu. Bapak ibu-ibu, jamaah takziah wa tasliyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat berangkaikan salam, kita berdoa kepada Allah semoga tetap tercurahkan selalu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ngapa Pak Ustaz? Tadi pertama kenapa kita bersyukur, sekarang kenapa kita selawat? Pak, Bu, tidak ada satupun Nabi, Rasul yang mampu memberikan syafaat, yang mampu memberikan pertolongan kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita nanti di pada mahsyar, Bu, ya, akan ada tanda. Ada tandanya, Bu. Ya, bagi orang-orang, bagi umatnya yang sering bersolawat. Apa tandanya itu, Pak Ustaz? Tandanya itu, Pak Bu, ada cahaya di wajahnya. Nah inilah tanda-tanda orang yang sering bersolawat, sehingga yang paling sibuk itu adalah baginda Rasulullah. Sibuknya apa Bu, Pak? Sibuknya nyari umatnya. Manalah umatku ini tadi? Manalah umat yang pajakku berikan syafaat? Ternyata pada saat cari ini, ketemu nggak Pak RT kan? Nah, Pak RT, cahaya ini anggaju Pak RT ini tadi. Saking silau gitu kan, cek nengok ampuni lah. Ya, ya Pak RT, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana Pak RT? Coba kami Nek kudo nih lah. Ya, Bu. Jadi ada tanda, ada cahaya yang menjadi tanda untuk Rasul memberikan syafaat kepada kita. Nah, setelah tanda itu berakhir, tidak ada lagi yang tanda, Rasul itu belum tenang, Bu. Belum tenang, masih tidak nyari umatnya yang ada di neraka. Jadi jalan-jalan Rasul ini ke neraka, tertengoklah ternyata banyaklah ibu-ibu di situ tadi yang gak gosip nih. Ternyata beli inilah kejadian kan? Ya. Ini siapa? Ini adalah umatmu wahai Muhammad. Orang yang mana ini ada gosip itu nah. Ah, apa ibu-ibu yang tengah malam ini kan? Sudah kita bawa kan? Ya Pak. Takbir Pak. Lawan deh ini. Jangan Bu, boleh Bu. Ya. Jadi ketika itu ditanya, umatmu yang mana Rasulullah yang ingin kamu tolong, yang ingin kamu berikan syafaat? Umatku yang di dalam hatinya ada iman, tetapi hanya sebesar biji zahro, hanya sebesar biji pasir atau biji sawi. Ada iman yang sedikit kecilnya, tapi mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian masih ada lagi, ternyata masih banyak. Wahai malaikat, saya tidak nyari lagi. Umatku ini ternyata masih banyak. Umatmu yang mana Rasulullah? Yang di blok C itu. Blok C sini ya? Ya, ini lah blok C ini. Oh, blok B. Jadi dua ya, format itu itu. Ya. Dua. Umatku yang di dalam hatinya belum tidak ada iman sedikit pun, tidak ada iman sedikit pun, Pak. Tidak ada cahaya sedikit pun, walaupun sebesar biji pasir, tidak ada sama sekali. Tapi pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, artinya Pak Bu, kalau kita pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, misalkan kita tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, beribadah jarak, ya masih dapat syafaat karena pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi masih baik dapat ya kan jatah siksaan Pak. Enak baik, ya langsung dapat syafaat, tidak ada siksaan gitu Pak ya. Ya, Bapak Ibu-ibu yang berkat Allah Subhanahu wa taala. Maka Pak Bu, malam hari ini kita akan coba mencerna beberapa perenungan yang mesti kami sampaikan terkait kematian atau musibah al-maut ini sendiri. Ya.
Jadi Bapak Ibu-ibu, perlu kita ketahui, ternyata al-maut, kematian, itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat misterius sekali. Ya, ngapa Pak Ustadz? Dikatakan sesuatu yang sangat-sangat misterius. Saya nanya Pak, kira-kira bapak-bapak yang di depan ini tahu nggak kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cemano keadaannya, jam berapa dan di mana? Tahu nggak Pak? Kira-kira Pak? Dia tahu Pak? Dia tahu. Padahal sebelum kita lahir ke dunia ini Pak Bu, sudah ada tanda tangan kontrak. Nah, kawan, kamu kelak meninggalnya hari ini umur sekian dengan kondisi yang seperti ini. Oh, ada tanda tangan kontrak. Tapi setelah dilahirkan ke dunia, semuanya ditutup rapat-rapat sehingga menjadi bahan misterius. Kenapa? Supaya kita itu tersadarkan diri untuk beribadah kepada Allah atas dasar keikhlasan. Ya, kalau kita nggak tahu, misalkan saya meninggal umur 59 misalkan, akhirnya 2 tahun sebelum itu saya kebut-kebutkan dikit ibadah misalkan. Nah, sebelum itu saya melehe kan. Nah, tapi karena dia tidak tahu, karena misterius, maka dalam setiap langkahnya dia selalu berhati-hati bagaimana mempersiapkan diri karena al-maut itu tidak memandang umur Pak Bu. Bisa jadi bapak-bapak, ibu-ibu duluan, saya yang belakangan misalkan. Yo, atau saya yang belakangan, bapak-bapak, ibu duluan, bisa jadi juga. Ayo. Iya, bisa kita pungkiri, Bu. Denda. Itulah Pak, lemahnya kita ini. Mana itulah. Ya, bisa jadi Bu. Jadi tidak bisa kita berkah. Semuanya itu misterius, semula misteriusnya duit bapak-bapak itu hilang kalau dicuci oleh ibu-ibu dalam kantong celana atau kantong baju. Nah, saya nak nanya nih Bu. Jawab Bu. Ayo Bu. Kalau dapat duit di kantong celana suami atau kantong baju suami pada saat cuci bajunya, itu diambil apa dibalikan? Diambil apa dibalikan? Diambil. Alhamdulillah. Akhirnya kita tahu siapa pelaku malam ini kan? Iya. Depan ini mas ternyata pelakunya. Iya. Lebih baik jujur Bu ya. Benar. Ternyata tidak jauh-jauh kita tidak nyari kan, tidak perlu biro, tidak ke dukun. Ya. Jadi datanglah Pak Bu, ada bapak-bapak ini penasaran. Siapalah yang ngambil duit saya ini kalau dicuci baju, dicuci celana, ngapalah yang terus kan? Ya. Akhirnya datanglah si bule ini tadi ke dukun. Pada saat sampai ke dukun ada istrinya juga kan? Berdeduklah jantung istri tadi kan? Takut kan kena oleh itu, kami nyegecenya. Ya. Mbak, ya. Saya ini nak ngadu. Mbak mana ini duitnya hilang terus. Pas saat dicuci celana, baju saya itu hilang terus duit itu. Mbak mana ini Mbak? Kira-kira pacak ada gambarannya. Ah, udah, awal itu aku ngambil ayam putih. Biasanya kan dulu ayam putih itu, Bu. Ya. Ustaz juga ayam putih. Kemarin lagi baca amalannya Pak RT. Ya. Nah, cek mana? Mbak, ada enggak gambarannya? Wah. Ini nampaknya bukan orang jauh. Biasanya itu kerja itu kan. Ya, bukan orang jauh ini. Lah, ciri-cirinya Mas yang mana? Ciri-cirinya dia ini rambutnya ada ikal dikit. Ada ikal dikit. Kemudian postur tubuhnya ini ada semua dikit. Mbak ini tadi kan mulai ada tenang istri itu. Ya, ngapa lihat kita ini ada istri itu kan? Ya. Kemudian apa lagi Mas ciri-cirinya? Ciri-ciri yang berikutnya itu mulutnya itu dengan diam kalau ngicek aja. Ya, Mas. Ngapa ciri-cirinya itu tidak asing lagi di telinga aku? Istri kebaikan lagi tahu percaya? Yo, ternyata istrinya itulah karena tangkap OTT. Yo. Akhirnya ketahuan pelaku yang sebenarnya. Kita malam ini kan? Nah, Bapak Ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu kalaulah kita sudah tahu kematian itu sudah
misterius, hendaknya kita berbuat apa? Mempersiapkan yang bagaimana? Ya. Karena kenapa Pak Bu? Wama akhrad bi'anfusina bihadhihi dunya. Apa yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini ternyata adalah al-maut itu tadi. Ya, al-maut itu tadi. Tidak bisa kita elak Pak, al-maut ini tadi. Ngapa dikatakan sesuatu yang paling dekat Pak Ustadz? Ngapa ada istri kita yang paling dekat? Ngapa ada anak-anak kita yang paling dekat? Ngapa ada orang yang kita cintai yang paling dekat? Ngapa ada harus al-maut? Karena datangnya tidak pakai assalamualaikum kudai, tidak pakai permisi. Ketika sudah ada waktunya, maka tidak bisa kita jeda walaupun hanya 1 detik saja. Bapak-bapak misalkan punya harta berlipat ganda, nggak negosiasi dengan malaikat misalkan. Nah, ini ada duit. Aku siapa? Kamu pajak, semenit jadi. Tidak pajak. Ya, tidak akan pajak. Ibu-ibu misalkan jual perhiasan yang banyak itu untuk nego dengan malaikat, tunggu tidak pajak Bu, percuma saja. Ketika waktu sudah tiba, maka kita tidak berdaya dan tidak bisa melakukan apa-apa. Ada 2 hal yang kita dapatkan nanti setelah dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur karena telah memanfaatkan kesempatan, ataukah penyesalan semata. Nah, sebelum penyesalan inilah Bu, perlu kita persiapkan sejak ini. Makanya sebagaimana yang dibacakan oleh qori kita tadi Pak RW, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Ngapo 2 hal ini berkaitan? Sabar dengan sholat Pak Bu. Ketika orang ingin melakukan ibadah untuk mewujudkan penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia merelakan waktunya sementara dulu. Dia merelakan kesibukannya sementara dulu. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia sabar atas itu semua, kendati pun mungkin bisa rugi beberapa juta, misalkan, gitu kan? Tapi dia sabar, ya, untuk melaksanakan ibadah sholat itu tadi. Kenapa? Karena dengan kesabaran inilah akan mendatangkan keikhlasan dalam beribadah. Ketika orang tidak sabar dalam beribadah, maka dia percuma saja dan tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ada cerita ternyata ibu-ibu, Pak, ya. Mereka ini sholat, tapi bukan karena keikhlasan. Berangkat sholatnya itu karena gengsi dengan besti. Nah, ya. Jadi ini ceritanya Pak Bu, ketika bulan Ramadan, ya. Ada imam ini biasanya banyak versinya Bu. Ada yang cepat, ada yang lambat. Kira-kira kita pilih yang mana Pak Bu? Pilih imam yang cepat atau pilih imam yang lambat? Ya sedang. Pilih yang cepat atau yang lambat Bu, Pak? Cepat. Nah, itu ya. Selesai. Cepat kalau Pak, kalau imam itu kan? Yang ngebut. Ya. Ternyata saat itu kebetulan Pak Bu, imamnya ini qori internasional. Diangkatlah ini kan takbir itu 1 menit. Baru takbir itu Pak. Takbirnya 1 menit itu. Yuk. Allahu Akbar. Belum 12 malam kali ya. Saya belakang itu kan. Mati nih nanti kemalaman saya ibu-ibu itu. Kembali kelak biasanya. Biasanya kan? Ya. Akhirnya ketika itu setelah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wajib kamu dengan Yasin bro kan? Takbir 1 menit. Kawan
baca Yasin pula. Akhirnya merajuk lah si rombongan ibu-ibu nanti. Pokoknya kita jangan lagi sholat di masjid ini. Apa di YouTube belum sholat itu balik. Tadu doa gitu katanya. Mati gitu kita. Ya. Pokoknya malam besok kita ada ketua gengnya ternyata PRW ini. Ya. Digerakkan pula kan. Pokoknya kita sholat di masjid sebelah. Saya dengar masjid sebelah itu imamnya Al-Fatihah satu kali pas, ya. Cepat kita balik lah. Ya. Saat itu ternyata pindahlah mereka ke masjid sebelah. Sampai di masjid sebelah, ternyata imam yang kemarin imam lagi di masjid itu. La ilaha illallah. Kita malam ini guysnya. Ya. Nah, imamnya dengar Pak. Imamnya dengar sakit hati kan? Nggak marah ini tadi. Malu dengan peci Pak Imam. Ya. Nah, marah gitu. Apa toko ini artis itu kan? Ya. Nggak marah, malu dengan peci. Akhirnya karena sakit hati, dipecilah kawan Al-Fatihah satu kali napasnya. Ayo mantap ini, jadi begitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi banyak tuh. Ayo sopir, gas gerak. Nah. Akhirnya Bu, saking cepatnya Pak, si imam tadi baca Al-Fatihah, tidak tak ingat lagi baca surat pendek. Saking cepatnya. Iya, ini konsep lagi begini tadi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kira-kira wajah imam tadi kan saking cepatnya lupa. Nunnya tuh apa tanwinnya tuh ditekankan yang untuk mengingat lagi tadi. Datanglah makmum yang di belakang ini tidak sabaran Pak. Masih ada yang ngomong langsung bacanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai kita Pak Ustaz malam ini bacanya. Mati dah. Kenapa? Akhirnya Bu lagi tidak khusus malam itu. Kenapa? Karena berangkatnya bukan dari keikhlasan. Makanya Pak Bu, sebanyak apapun kita melakukan ibadah, misalkan, sebanyak apapun kita berzakat, bersedekah, kalau niatnya bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan percuma saja. Ada 3 panggilan yang harus dijawab, direspon oleh kita semua. Pertama, panggilan di saat azan. Kita berhenti seluruh aktivitas, kita berhentikan terlebih dahulu, mengutamakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panggilan kedua, apalagi Pak Bu? Haji dan umroh. Kalau mampu berangkat. Karena panggilan itu terketuk atas kesadaran hati kita, bukan kesadaran atas finansial itu sendiri Pak Bu. Walaupun finansialnya belum misalkan, tapi hatinya sudah ada niat, dia sudah sadar untuk bisa menerima dari panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, dia boleh nabung dan semacamnya. Kemudian panggilan yang terakhir ini Pak Bu tidak bisa kita elak. Kalau 2 panggilan tadi pasti dielak sesuai dengan kemampuan misalkan, atau sesuai dengan kesadaran. Tapi panggilan yang satu ini tidak bisa kita elak sama sekali. Panggilan apa? Panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya. Apa itu? Kematian. Ya, tidak bisa dielak. Ini 3. Cuma Pak RW, saya nambah sikap lagi. Ya, saya nambah sikap lagi Pak RW, Pak Imam. Apa itu? Panggilan seorang istri. Jangan yang Pak tidak jawab, tidak merespon panggilan seorang istri. Nggak nyari masalah, Pak. Ayo, baca gitu. Ini Pak. Kalau tidak nyaut panggilan seorang istri. Nah, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu Pak Bu dalam hal ini berbicara pada ibadah, rangkaian ibadah, kita tentu harus memahami
bagaimana mendapatkan keberkahan dari ibadah itu sendiri. Ya, baik itu di dunia maupun utamanya sebagai bekal di akhirat nanti. Ya, tidak saling menyakiti satu sama lain. Percuma kita rajin sholat misalkan, tapi mulutnya sering nyakiti hati kawan. Nah, percuma juga itu. Ya, percuma kita sering ngaji satu malam satu juz, tapi sering nyegak suami misalkan. Main terus malam ngecek ibu-ibu kan? Ya, misalkan, ya, nadanya keras dengan suami. Oh jangan itu. Mereka ini berjuang mati-matian untuk setingkat apa? Nah, berjuang mati-matian untuk gamis kamu. Ya, berjuang mati-matian untuk ginjal kita. Kenapa? Akur, Pak. Akur. Tapi jangan kamu tugaskan istrimu itu kerjanya ekstra di rumah, ngepel, nyapu, yo ngasuh anak, aduh juga lo. Benar Bu, jangan cek Bu ya. Akur Bu. Akur. Kenapa? Karena tugas seorang istri itu bukan seperti itu Pak Bu. Ya, bukan ngepel, bukan nyuci baju, bukan ngasuh anak, bukan masak, bukan tugas istri, itu bukan kewajiban istri. Benar Bu? Benar enggak kira-kira ini? Mana suaranya? Benar. Apa Pak Ustaz? Kewajiban istri? Kewajiban istri adalah mentaati dan melayani suami. Jadi kalau suaminya ngajun, masak. Kalau suami ngajun nyuci, ya nyuci. Anu. Sama Ibu. Nah, kita cuci Ibu. Aman tak ini? Ya. Begitu kita hargai si ibu-ibu ini Pak. Mereka itu perjuangan sangat luar biasa. Mereka saking perjuangannya luar biasa sampai merelakan kehidupannya untuk melahirkan zuriat kita ini Pak. Betul Bu? 9 bulan itu lemak tidak Bu? Hah? Tidak. Kamu tidak kira-kira? Kamu tidak kira-kira? Ada yang tidak, ada yang kapok juga. Ya mudah-mudahan di sini tidak kapok. Luar biasa. Makanya tidak ada hadis itu menegaskan Pak, derajat seorang ibu itu 3 tingkat dibanding ayah. Ya. Dibanding ayah. Berapa Bu? 3 Pak? Sah? Berapa Bu? Berapa Bu? 3. Alhamdulillah Pak, dapat restu kita malam ini ternyata. Jangan salah itu. Nah, makanya Pak Bu, kita akan cari sesama situasi dan kondisi itu semua untuk apa? Untuk melahirkan keharmonisan. Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Pak Bu, kalau tadi berbicara sesuatu yang paling dekat. Nah, kita akan berbicara juga sesuatu yang paling jauh. Kira-kira apalah yang paling jauh ini? Wa ma ab'ad bi anfusina fi hadhihi dunya. Apa yang paling jauh di dalam diri kita ini di dunia? Kira-kira apa Pak Bu? Yang paling jauh. Ada yang mau jawab? Ada hadiah dari Pak RT tapi itu dari saya. Yang paling jauh itu, banyak yang jawab Bu. Yang paling jauh itu negeri Cina. Yang paling jauh itu kalau kita dari sini nggak ke pantai jalan kaki jauh kira-kira kan? Itu. Yang paling jauh itu kalau kita ke Jawa misalkan, mudik ke sana, mudik ke situ. Benar, semuanya benar. Tetapi yang paling relevan jawabannya untuk bisa kita ambil hikmahnya adalah masa lalu. Pak Bu, kenapa masa lalu ini dikatakan sesuatu yang paling jauh di dalam diri kita di dunia ini? Tidak ada yang paling jauh kecuali masa lalu itu semua. Ya, kerasa tidak Bu kalau waktu itu cepat? Terasa tidak kira-kira Pak Bu? Terasa Bu? Karena terasa itulah kita merasakan bahwa tidak bisa kembali lagi.
Karena udah pacak kembali lagi, nggak berjalan, nggak naik pesawat, nggak naik motor, nggak naik mobil, berarti lah jauh nian barang itu. Yo, udah pacak lagi kita nggak ke situ. Saking jauhnya karena sudah berlalu. Dan karena sudah berlalu, tidak bisa diulang lagi walaupun satu insiden saja. Nah, karena ini merupakan sesuatu yang paling jauh, Pak Bu, ini menjadi penghayatan, perenungan bagi kita semua. Sehingga ada redaksi ayat menegaskan, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kita itu hendaknya memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah. Ngapo? Karena kalau kita tidak memanfaatkan waktu yang diberikan, ibaratkan pedang, Bu. Al-waktu syaifun illam taqtahu qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau kita tidak menggunakannya untuk memotong kemalasan misalkan, untuk memotong kemaksiatan, untuk memotong kemungkaran misalkan, maka waktulah yang akan memotong kebahagiaan, waktulah yang akan memotong keberkahan hidup kita, baik itu di dunia ini maupun di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Pak Bu, kita manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baik mungkin supaya tidak ada kata penyesalan di dalamnya. Akur Bu? Akur Bu? Akur Pak? Akur. Bapak yang di belakang aman? Aman. Lanjut. Sampai jam berapa? 11. Jelas ini? Ya, cuman tadi saya dibisiki oleh Pak RT. Pak Ustaz, saya kasih waktu terserah Ustaz lah. Cuman nasihat saya ada dikit. Ya, kalau paca itu ada kata pepatah Pak Ustaz, lemaklah pendek masuk galau daripada panjang masuk suka, itu udah lemak Ustaz. Ya, lemaklah pendek tapi masuk galau. Bapak, ibu-ibu, saya tanya, lemaklah pendek masuk galau atau panjang masuk suka? Bu, saya nanya ini, ceramah maksudnya, ceramah ini. Panjang masuk suka atau pendek masuk galau? Pendek masuk galau? Ayo. Nah itu Pak. Ya, pendek masuk galau. Ya udah berarti. Kalau Cik itu terima kasih atas perhatiannya. Pendek masuk galau ya, alhamdulillah. Ya, berarti tidak perlu saya udah sampai jam 11-nya. Berarti kan kalau itu kan ada kode dari ibu-ibu tadi. Bapak ibu-ibu jamaah takziah wa tasliyah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi sesuatu yang paling jauh di dalam diri kita di dunia ini yang mesti kita renungi bersama dalam mengarungi kehidupan ini, Pak Bu. Kemudian yang mesti kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu-ibu semuanya, khususnya pada keluarga yang mendapatkan musibah yang teramat berat ini, Bu. Kenapa saya katakan kematian itu teramat berat, musibah yang teramat berat? Pasti seminggu itu terasuhnya, sebulan masih terasuh, 3 bulan masih juga terasuh. Yuk, terasuh kehilangan orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi. Ini cobaan yang begitu berat sekali. Pak Ustadz ini pacak ngecek-ngecek, mana Pak Ustadz? Aduh, ada cobaan dari Pak Ustadz. Aduh nih Bu, paling berat ini saya rasakan Bu. Jadi suatu ketika Pak Bu, ini kisah nyata yang saya alami dari pengalaman dalam berdakwah. Ketika itu saya mengisi ceramah di Pak RW di Kabupaten Rejang Lebong. Ya, di Benda itu Pak RW. Selesai ceramah, datanglah si ibu-ibu ini tadi pakai seragam itu Bu, seragam apa? Yang emas-emas itu Pak RW. Ya, datang ke kita kan. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Apa Bu? Ini Pak Ustaz. Apa kira-kira yang pacak kita banting? Pacak kita bantu. Gitu kan? Saya itu sebenarnya tidak butuh bimbingan. Tidak butuh
arahan. Masih aman bu, Pak? Cuman Pak Ustadz tidak cukup itu. Saya itu butuh imam. Nah, cek saya kan? Saya ini. Yang terakhir ini bu, yang sangat berat sekali, butuh imam. Saya berpikir keras bu, cek menolak secara halus dan tidak menyakiti hati seorang wanita. Ya Pak, jangan sampai kita menyakiti hati seorang wanita, apalagi istri kita. Benar bu? Istri itu harus disayangi, harus dicintai. Benar bu? Benar. Jadi, ibu, kalau cek itu niat, sementara ini saya belum baca bantu. Kalau nggak dibantu, saya coba bantu. Cuman tidak baca langsung. Kita lanjut baik. Cuman orang tua tahu, Pak. Ya, dengar orang tua masuk pelaku. Jangan Kak diprovokasi pulau sama Pak RT. Pak RT, Pak. Pak RT mau mana nih? Ayo. Bun. Ya, jadi kita lanjut. Pas lanjut langsung di WA sama beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz, cek mana kita teruskan yang kemarin lanjut Bu. Cek mana permasalahannya? Masih ada masalahnya lama itu Pak Ustadz. Saya itu butuh arahan, butuh bimbingan, butuh imam. Wah, saya berpikir keras Bu. Imam mana lah cek itu kan? Apa imam masjid Faisal ada? Mana Pak Imam? Siap kita. Ada nomornya nih. Yo, ada ini jadi juga. Transfernya. Ya, akhirnya terbesitlah dalam pikiran saya untuk menolak secara halus, Bu. Ya, secara halus. Bu, saya ini sebenarnya enggak niat bantu Ibu. Cuman apalah daya, kondisi dan posisi saya yang tidak memungkinkan. Ibu butuh imam, saya ini bukan imam, belum imam, masih khotib. Ya saya. Nah, karena saya khotib, tidak baca bantu. Ibu kan butuh imam. Saya cari-carilah kan imam. Cuman belum nyimpan imam Masjid Nur Faiza maksud itu kan. Kalau tersimpan laju ya ini. Tahu? Ijab mana ijab? Ini nanda anak oi. Ya. Mana yang belakangnya ada nomornya nih. Kan rian dah ya ni. Ya. Nah itu Bu, ya, akhirnya saya tolak dan Ibu itu mengerti dan tidak ada kesalahpahaman dan tidak ada yang tersakiti atas insiden itu semua. Ini teramat berat sekali Pak Bu, utamanya dalam berkaitan kita berdakwah. Memang itu salah satu ujiannya kalau orang ganteng Bu. Terior. Sama lah kami ini yang namanya ganteng, mau masuk cantik kan? Dan mungkin pulau kan? Itu salah satu cobaan yang terberat dalam perjalanan dakwah saya. Dan banyak cobaan yang lain-lainnya yang sifat duka, suka dan lain semacamnya. Apa yang ingin saya tekankan Pak Bu? Apapun ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, jangan pernah berburuk sangka kepada Sang Maha Pencipta. Woi, ngapa enggak keluar sayurnya? Ngapa enggak dong sayurnya engkau cabut nyawanya? Ngapa enggak suami sayurnya engkau cabut nyawanya? Ngapa enggak anak sayurnya engkau cabut nyawanya? Ngapa enggak ketemu semua? Ya kan? Musuh lawannya tadi. Ya. Ngapa tidak dio? Ngapa harus keluar sayo? Akhirnya berburuk sangka. Ya. Karena berburuk sangka, tidak mau lagi mengikhlaskan diri untuk mewujudkan penghambaan kepada Allah, sehingga kehidupannya jauh dari kata keberkahan. Ya, akhirnya melahirkan para generasi-generasi yang tidak kenal kepada Allah, yang jauh kepada Allah, karena dia telah berburuk sangka kepada Sang Maha Pencipta. Wal yakhshal ladzina law taraku minal khalfihim dzurriyyatan di'afat khafu 'alaihim falyattaqullah wa yaqulu qawlan syadida. Ibu-ibu di sini, saya yakin bahwa Bapak di sini kita dipromosiin utamanya khususnya ada anak ya yang menjadi masa depan kita, penerus kita. Nah, yang mesti kita perhatikan adalah bagaimana mengkhawatirkan masa depan mereka nanti. Bukan mengkhawatirkan cek mana dia jadi tentara, bukan. Bukan mengkhawatirkan nanti dia pajak jadi pejabat, bukan. Bukan kita mengkhawatirkan dia ini jadi polisi, bukan. Atau banyak duit, bukan. Yang kita khawatirkan bagaimana masa depannya nanti itu kenal kepada Allah
dekat kepada Allah, sehingga kita yang meninggalkan dunia ini apakah mendapatkan ucapan doa darinya ataukah tidak sama sekali. Itu Bu. Kenapa? Yang kita butuhkan saat meninggal nanti bukan hartanya, bukan jabatannya yang kita butuhkan, tetapi yang kita butuhkan Allah Ta'ala. Itu yang kita butuhkan. Ucapan yang terucap dari mulut sang anak itu tadi mendoakan kita, mengirimkan Al-Fatihah dalam setiap sholat mereka. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti begitu semuanya. Amin, amin. Amin, Allah. Ya Rabbal Alamin. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Saya enggak. Ya, Bapak, Ibu-ibu, jamaah takziah wa tasliyah yang bukan Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Karena kata pepatah yang pertama tadi, lemahlah, pendek masuk. Kalau daripada panjang masuk setengah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi bahan perenungan kita semua untuk bagaimana memaksimalkan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita dalam rangka menggapai keberkahan sebagai persiapan untuk menghadapi yang namanya kematian. Semoga kita semua di sini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Diakhiri dengan doa. Mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu dengan bersama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Nastaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ummahatina wa auladina wa masyayina wa mu'allimina wa ustazina wa lijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'min sumana khususan illa ruhi Harawati binti Majid. Kulluhum sayyullahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amin. Nahmaduhu hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi madida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma tawwil umurana wa sahih sadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa lil khairi qarribana wa misri abidna wa qadi hawaijna fid dunya wa 'adabil akhirah. Summa ila arwahi آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وشيخنا ومعلمنا وأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم نخص خصوصا إلى روحي رواتي بنتي المجد. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها وفنها وكرم نزلها ووسع مدخلها ودخل جنة مسواها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. اللهم انزل الرحمة والمغفرة من أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم
إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في الإيمان وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت رحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والأفواه الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan atau sesuatu yang kurang nyaman. Dimaafkan nggak Bu, Pak? Maaf. Alhamdulillah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian tausiah singkat yang disampaikan saudara kita Al Ustadz Perli Pratama MSOS yang telah menyampaikan tausiah agamanya tentang kematian. Dengan berakhirnya doa, maka berakhir juga acara kita pada malam hari ini. Saya sebagai pembawa acara pada malam hari ini tentunya banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk itu saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Mari kita sama-sama tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan dari ahli musibah tadi habis Mana itu ya? ini kita makan bersama sebagai sedekah jariyah kepada almarhum, kepada kita semua. Mudah-mudahan almarhum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dosa-dosanya, Amin. dilangkan alam barzahnya, Amin. luaskan alam barzahnya, Amin. dijadikan raudatul jannah, Amin. kemudian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam Amin. surga. Allahumma amin. Ya rabbal alamin.